Segmen yang nyantui-nyantui aja. Terinspirasi dari post Om Aswendo mengenai kriteria suara high end. Bagaimana perspektif saya? Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikti bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Seperti yang tadi saya sampaikan, berawal dari post Om Aswendo di salah satu grup audio mengenai kriteria suara high end. Mungkin saya akan bahas dari perspektif saya mengenai apa sih yang tidak mungkin menjadi kriteria suara high end. Apa yang tidak mungkin terjadi yang bisa dikategorikan suara high end. Apa saja faktor-faktornya. Berbicara soal high end sendiri itu adalah menurut saya ini terminologi yang sedikit umum ya sebenarnya ya. Kalau bicara high end ada lawannya low end. Low end itu kalau kita artikan sederhana aja yang budget lah. Dan yang top of the line, TOTL, high end lah dan lain-lain. Bisa korelasinya suara, bisa korelasinya fungsi, bisa korelasinya harga, bisa korelasinya build, bisa korelasinya macam-macam lah. Mungkin yang saya nggak bisa deskripsikan karena berbagai macam barang itu memiliki nilai-nilai, kita bilang nilai-nilai HN tersendiri. Misalkan jam aja, mereka ada nilai historiknya juga. Kalau misalkan mobil juga mungkin ada nilai historik brand atau nilai jual kembali dan lain-lain. Tapi yang akan saya bahas di sini, apa saja kriteria yang tidak mungkin ada di inner monitor atau suara high end. Apa saja itu? Kita langsung bahas aja. Dan mengingatkan saja tanggal 4 sampai 5 Mei nanti, hari Sabtu dan juga hari Minggu jam 1 sampai jam 7 malam ada event dari Sound Dignity bekerjasama dengan Leisure dan juga KC yang mengadakan event yang kita bilang terbesar lah di tahun 2024 ini untuk audio portable. Ada brand-brand yang beragam juga akan hadir di situ, jadi kalian bisa cobain inner monitor terbaru yang dirilis oleh brand-brand terkait. Selain itu juga ada yang menarik lagi karena ada banyak giveaway yang diberikan setiap harinya. Jadi nggak akan terkonsentrat pada satu hari, tapi 2 hari itu ada giveaway-nya masing-masing. Jadi kalian mau datang hari Sabtu atau hari Minggu pun nggak ada masalah sama sekali. Kalian kebagian tetap jatah giveaway. Selain itu juga ada event keyboard. Yes, keyboard mini meet juga di tempat yang sama. Jadi kalau kalian mungkin hobinya keyboard juga, ya mau mempercantik setup kalian, bisa datang juga nyobain berbagai macam keyboard terbaru juga. Jadi ini adalah event cross hobby, from hobbies to hobbies. Oke, hal pertama yang tidak mungkin ada pada kriteria high end secara umum yaitu tuningan high end itu nggak mungkin ngaco ya. Kalau inner monitor high end harusnya tuning dengan baik. Jadi nggak mungkin ya salah-salah ngaco gitu, nggak mungkin lah. Bicara soal tuning itu memang soal selera ya. Saya nggak bisa ngejudge untuk hal itu. Tapi kalau tuningan ngaco itu soal kemampuan, mampu atau tidak mentuning. Jadi memang kita bicara soal kriteria suara high end ya, barang-barang high end, tuningnya harus bener dulu sih. Ya kalau misalkan asal tuning aja dia terlalu ekstrim di bagian bass atau bagian treble, konteksnya apa? Bakal mengacaukan seluruh spektrum suaranya. Yaitu, ya saya bilang itu dasar sih. Harusnya semua tuner yang, ya saya bukan ahlinya di situ ya. Sekali lagi saya bukan ahlinya di situ. Harusnya tuner semua tahu sih mengenai hal itu. Satu hal bakal mempengaruhi hal lain. Satu frekuensi bakal mempengaruhi frekuensi lain. Mengutip dari Bronanda juga di salah satu videonya, saya lupa yang mana ya, mungkin tonalitas ya. Saya juga belajar lah dari perspektif orang lain. Saya juga belajar banyak dari Bronanda, dari Om Aswendo, dari Mike juga, dari review-review lain juga saya belajar ya. Jadi saya nggak ada masalah dengan mereka juga. Jadi kita bukan bersaing di sini, tapi saling mengkoreksi, saling belajar satu sama lain ya. Dari Bronanda waktu dia sampaikan lebih baik tuningannya itu kurang daripada berlebihan. Saya setuju banget. Kalau nggak salah juga Bronanda sampaikan itu ya mengutip dari omongan Om Aswendo juga ya. Jadi kredit untuk Bronanda dan juga Om Aswendo ya. Jadi memang mending kurang daripada berlebihan. Karena kalau berlebihan, bass berlebihan sudah pasti ngaco. Bass kurang mungkin masih bisa diterima. Kalau treble berlebihan pastinya tajam dan nyerang dan lain-lain ya. Tapi kalau treble kurang mungkin bisa agak sedikit dark, tapi lebih bisa diterima menurut saya. Jadi ya somehow saya cukup setuju ya dengan mending kurang, tuningannya mending kurang daripada berlebihan sih. Jadi menurut saya kriteria barang high end itu suara high end tidak mungkin tuningannya ngawur dan juga tidak balance. Itu menurut saya. Oke, barang high end ya, mau itu suara atau barangnya high end itu tidak mungkin murah. Kenapa begitu? Karena biaya berkorelasi dengan hasil. Tidak mungkin ada suara yang bagus reproduksinya dari driver yang burik juga kan.
Dari bahannya udah jelek, ya suaranya juga pasti ya B aja maksimal lah. Tapi barang-barang atau suara high-end itu biasanya barang-barangnya juga top markotop. Drivernya bagus, QC-nya juga jelas. QC kan bayar orang bos. Ini nggak gratis. Kalau nggak bayar orang ya lewat-lewat aja udah QC-nya. Dan kalian dapat gacha-gacha lagi. Dan juga tuningan yang kelas. Ya, tuningannya harus kelas. Jadi sama dengan setiap in-ear monitornya harus mirip ya. Ada standar yang jelas juga. Jadi tuningannya juga jelas di sini. Jadi jangan satu tuningan beda, unit B beda lagi, unit C beda lagi. Kacau semua tuningannya. Jadi in-ear monitor yang sama tuningannya bisa macam-macam. Padahal drivernya cuma satu, tidak bisa tuning-tuning macam-macam. Ya maksudnya nggak ada tuning mode macam-macam, suaranya belang-belang. Itu kan ngaco juga. Jadi memang ada cost, ya, ada uang di situ. QC bayar orang, tuner yang benar juga bayar orang di sini. Driver yang mahal juga bayar di sini. Jadi untuk mereproduksi suara yang high end berkorelasi juga pada biaya yang cukup tinggi. Saya bilang di sini tidak murah ya. Tidak murah bukan berarti mahal. Ya, bisa jadi ya cukupan. Saya nggak bisa menjudge ya kriteria mengenai murah mahal itu tergantung subjektif masing-masing. Tapi memang saya bilang tidak murah karena ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Semakin banyak biaya yang dikeluarkan, otomatis QC-nya makin bagus. Lalu tuningnya makin bagus juga, mungkin tunernya dibayar mahal. Dan juga barang-barang atau spare partnya juga mantap lah. Cuma saya nggak mau generalisir di sini ya. Barang yang mahal belum tentu bagus. Selalu saya sampaikan itu, barang mahal belum tentu bagus. Mungkin aja barang yang kita bilang under 10 juta suaranya bisa sama dengan barang 20-30 juta. Ataupun mungkin barang di bawah 5 juta suaranya lebih baik jika dibandingkan barang 40-50 juta sekalipun. Jadi ya tidak ada yang pasti di dunia audio. Macam-macam posibilitas bisa terjadi sih. Jadi menurut saya harga itu relatif. Tapi untuk mendapatkan kriteria high-end tentu saja tidak murah. Karena ada biaya pastinya. Barang high-end juga tidak mungkin jelek kualitasnya. Ini mungkin tidak berkorelasi langsung pada suara ya. Tidak berkorelasi langsung kepada suara atau reproduksi suaranya. Tapi barang-barang high-end itu biasanya tidak mungkin asal-asalan build-nya lah. Karena menurut saya barang-barang yang kita bilang sudah kategori high-end ya, itu tidak hanya memanjakan telinga untuk mendengarkan, tapi memanjakan ya indera peraba kita, mata kita juga ya harus dimaksimalkan semuanya. Secara estetik bagus, kita raba juga build-nya bagus, mantap, pas digunain juga suaranya ajib ya. Itu akan memberikan perspektif di otak kita bahwa ini barang betul-betul high-end, barang betul-betul mantap. Karena menurut saya tidak hanya masalah suara, tapi build juga penting. Kalau misalkan kita beli barang yang bisa dikatakan oh suaranya high-end, tapi jatuh mungkin dari sini ke meja aja udah pecah, udah mau ngomong apa? Sudah jadi sampah kalau saya bilang ya. Jadi memang korelasinya semuanya harus ada. Jadi bukan hanya suara ya, tapi build-nya secara keseluruhan juga ada. Build itu tidak hanya soal materialnya, kabelnya juga harus benar. Fitur-fiturnya juga harus benar. Dan juga packagingnya nggak ngasal. Kan nggak mungkin kamu beli barang 5 juta dikasih kresek doang. Udah kresek in-ear monitornya gitu. Kan nggak mungkin. Ini bukan kita bilang beli di counter HP gitu ya, yang 10.000, 15.000. Kan nggak gitu. Kalau seperti itu kan di otak kita sudah kepikiran, wah ini barang sampah berarti ini. Dan walaupun suaranya bagus, kita kan pasti ada ilfeel-nya dikit. Kalau misalnya kita makan ya, mau lihat makanan ini nasi goreng ya, ada rambut. Itu kan sudah ilfeel gimana gitu ya. Mungkin kalian lebih paham lah. Saya jelaskan di sini juga agak membingungkan. Ya itulah feelingnya. Jadi kalau kita lihat sesuatu itu harus semuanya dapat sih feel-nya. Baru itu bisa dikategorikan high-end menurut saya. Jadi high-end itu bukan hanya soal kebesaran brand, harga yang mahal, tapi juga kualitas, after sales, dan juga estetika. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dikit pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy and ciao.